Shalom para pemirsa The Safe Ministry dimanapun Anda berada. Shalom. Berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kita akan mempelajari pelajaran sahabat pada triwulan ini dengan judul Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia Datang. Dan kita sampai ke pelajaran ke-8 pada hari ini dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Kita akan memulai diskusi kita dengan para panelis yang sudah hadir di sini, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Padri. Silakan Padri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang terutama adalah Allah memiliki kasih dan selalu mau mengampuni kesalahan dan kekurangan kami. Ya Allah yang ada di surga, kiranya Tuhan mengizinkan kami untuk memperoleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengutamakan Allah, mengandalkan kuasa Allah, sehingga nasihat dari firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi para pemirsa, kami semua. Yesus segera datang, dan kami akan berjumpa dengan Yesus dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran minggu ini, dan kita akan minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada minggu ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, satu judul yang sangat bagus yaitu perencanaan untuk sukses. Setidaknya ada dua kata kunci di dalam judul ini, yaitu perencanaan dan sukses. Di dalam ayat hafalan tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita bicara sukses, ini kita harus hati-hati di dalam mendefinisikan. Seperti saya katakan tadi, ada dua kata kunci yaitu perencanaan dan sukses. Pertama sekali, pentingnya sebuah perencanaan. Ya, jadi ketika orang bijak mengatakan ketika kita berhasil membuat rencana, setidaknya 50% dari persoalan hidup kita sudah terselesaikan. Lalu ada perkataan yang lain lagi mengatakan jika seseorang gagal untuk merencanakan, maka orang itu sedang merencanakan untuk gagal. Maka nanti kita akan lihat bagaimana membuat perencanaan yang sesuai dengan prinsip penata layanan. Lalu sukses sendiri atau berhasil, ya, kata berhasil. Ini juga perlu kita samakan pengertiannya. Karena ketika kita bicara sukses atau bicara berhasil, kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, kita akan bisa mengartikan yang berbeda sendiri arti dari sukses itu. Di dalam pengertian banyak orang, sukses itu selalu dikaitkan dengan pencapaian materi, pencapaian uang, harta benda, ya, gelar, pangkat, pengaruh. Nah, namun nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya sukses, definisi sukses itu. Lalu diajarkan juga kepada kita nanti bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah agar kita sukses. Mau tidak mau, salah satu tujuan Tuhan atau maksud Tuhan kepada manusia pertama sekali di dunia ketika dia menciptakan, yaitu kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa, adalah Allah mau manusia berhasil dengan melalui metode bekerja. Ya, jadi bekerja itu sebenarnya adalah cara Tuhan atau pemberian Tuhan, berkat, ya. Bekerja itu berkat, tujuan awalnya. Namun kita lihat nanti setelah berdosa, apakah bekerja itu menjadi berkat? Bahkan bekerja akhirnya bisa menjadi beban bagi beberapa orang. Lalu bagaimana mencapai kesuksesan itu? Hal apa yang perlu kita pastikan? Nanti kita akan membahas terkait masalah integritas. Kita akan dapat disuguhkan dengan beberapa tokoh Alkitab. Ada Yusuf, ya, ketika di Mesir. Ada Yakub ketika di rumah Laban, bagaimana dia menjaga integritas, komitmen. Nah, demikianlah pemirsa The Safe Ministry. Nanti para panelis akan menjelaskan
secara terstruktur apa definisi sukses itu, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita diberikan Tuhan periode-periode produktif di dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita menjaga pekerjaan kita dengan integritas yang baik, dan kemana kita mencari nasihat supaya kita sukses. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry sebagai awal dari pelajaran kita minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Kita akan ke hari Minggu dengan judul hal terutama yang pertama. Kami minta Pak Adri untuk menjelaskannya tentang hal ini. Silakan Pak. Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat ada satu pemahaman dari teori Maslow, ini sangat banyak dipakai oleh sahabat-sahabat yang ada di perusahaan dan pribadi, dikatakan bahwa konsep kebutuhan itu ada 4 tingkatan, bahkan 5. Yang pertama adalah fisiologi, ya. Yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat ego, dan yang kelima aktualisasi diri. Saya akan coba mengkaitkan dengan cara pandang dari Yakub, ya. Kita lihat dia sementara memecahkan 2 hal yang penting. Pertama adalah secara finansial, dan yang kedua secara kehidupan pribadi dan kehidupan masa depan secara keluarga. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 dikatakan Yakub membuat pilihan. Nah, dengan keputusan yang luar biasa ini, maka kita kaitkan dengan buku Kejadian 28 ayat 13. Dikatakan oleh Allah bahwa akulah Tuhan, akulah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Dan disambung dengan Kejadian 28 ayat 21. Kemudian sebagai bagian dari sumpahnya kepada Tuhan, Yakub berkata, Tuhan akan menjadikan aku dan Allahku sebagai satu prioritas. Yang kita belajar di sini adalah sangat sederhana, bahwa memang Allah yang menuntun Yakub ini untuk supaya dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa pelajaran ini sangat penting, karena dikatakan bahwa rata-rata kebutuhan orang dewasa sama seperti pemahaman dari Maslow tadi, bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau kita sebut dengan kebutuhan dasar. Namun dikatakan bahwa Yesus sementara mengajarkan kepada kita sehubungan dengan pelajaran yang ditanyakan oleh hamba Tuhan, Pak Simon. Apa yang dikatakan? Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemahaman ini sangat penting, karena dikatakan bahwa Yakub membuat komitmen rohani, komitmen keuangan, tadi saya sudah katakan, seperti yang dilakukan Yakub ketika mendapat penglihatan. Nah, inilah cara pandang yang pertama, bahwa Allah memang memilih Yakub untuk menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yang kedua dikatakan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Hasil kesepakatan bahwa dikatakan Yakub memiliki atau membuat komitmen rohani dan pekerjaan hidup sebelum menikah. Inilah beberapa stages atau langkah-langkah yang membuat para pemirsa atau sahabat-sahabat orang muda dikaitkan di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 1, dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Karena selain planning, ada organizing juga di sana, ada actuating di sana, ada controlling dalam bahasa manajemen. Inilah pemahaman yang sederhana yang bisa kita coba menggali lebih dalam tentang hubungan Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 dan Matius 6 ayat 33. Shalom Pak Simon, pelajaran yang sangat sederhana. Baik, terima kasih Pak Adri. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Dikatakan di sini ada hal yang harus kita persiapkan sebelum menikah, Pak. Maksudnya hal apa yang harus kita persiapkan? Oke, kalau kita pelajari di dalam pelajaran ini, beberapa ayat tadi yang saya sudah kupas, memang yang utama adalah kita memprioritaskan spiritual konsep. Artinya bahwa bila mana perjalanan rumah tangga kita didasarkan kepada non-spiritual, maka akan 2 yang terjadi. Sukses, tapi endingnya bermasalah, atau tidak sukses, endingnya lebih parah lagi.
Itulah sebabnya Yesus selalu mengangkat cara berpikir kita di dalam buku Matius 6 ayat 33. Kata carilah, sama dengan Matius 7 ayat 7. Minta, cari, dan ketok. Artinya bahwa resolusi rumah tangga modern saat ini, apakah dia milenia atau XY atau teori-teori lainnya, tetapi bila mana kita tidak bergantung atau menghubungkan dua ayat tadi, Matius 7 ayat 7, Matius 6 ayat 33, maka kita akan mencari jalan pintas. Kita akan ketok jalan pintas. Dan akhirnya terobosan yang kita buat saat ini akan menghasilkan satu hal, kematian kekal. Nah, inilah yang Yesus coba angkat sehubungan dengan pertanyaan hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Simon Gumanti, yang dapat menguatkan saya dan saudara untuk selalu mencari Yesus bila mana kita masih memiliki kesempatan untuk membuat keputusan, atau dalam bahasa Inggris decision making, Pak Simon. Ini yang mudah dimengerti, Pak Simon. Shalom, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Adri. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul berkat pekerjaan atau idealnya. Kita minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Berkat pekerjaan ideal, itu sebetulnya idealnya adalah memang manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja ya. Namun sangat berbeda sekali bila mana ada seseorang, anak yang sudah ditentukan dari keluarga yang cukup mapan, yang kaya, dan pada akhirnya dia adalah salah satu warisan ya, hanya warisan tunggal, dan menikmati akan warisan dari kedua orang tuanya ya, jadi tidak perlu bekerja lagi, menikmati hasil warisan kedua orang tuanya, tidak perlu bekerja. Namun hal ini sangat berbeda sekali bagi orang-orang lain yang memang mereka mau tidak mau mesti harus bekerja, mesti mencari satu usaha atau pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kesukaan dia, untuk menghasilkan satu pendapatan sehingga dia dapat memenuhi akan kebutuhan kehidupan di atas dunia ini. Ada banyak sekali satu contoh-contoh yang menarik dan khususnya bagi kita sebagai umat Tuhan, kita mengacu kepada Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawa ini pada waktu dia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, apakah Tuhan membiarkan dia begitu saja hanya sekedar untuk menikmati indahnya Taman Eden, kemudian melihat aliran sungai yang begitu bagus, kemudian melihat hewan-hewan yang lalu lalang di taman itu? Rupanya tidak. Pemirsa The Safe Ministry, kita coba buka di dalam Kejadian 2 ayat 15. Apa maksud daripada Tuhan? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, pada mulanya Tuhan itu rindu menginginkan manusia yang sudah ditempatkan di Taman Eden ini itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan dibiarkan untuk leha-leha saja, bersantai, tidak ada satu gerakan, tidak ada ya mungkin hanya duduk-duduk saja, mungkin istirahat saja, tidak seperti itu. Tapi Tuhan memiliki kerinduan untuk manusia yang diciptakan ini untuk memelihara maupun mengusahakan taman itu. Artinya tetap bekerja. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengutuk tanah itu, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu jauh lebih berat. Jadi engkau akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya dengan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akhirnya mereka keluar dari Taman Eden. Kerinduan daripada Tuhan agar manusia itu tetap bekerja, itu masih ada juga. Dan mereka akan jauh lebih berat untuk mencari rezeki itu ya, untuk mencari rezeki. Nah, saya senang sekali ada satu ayat yang menarik dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya apa? Ini menjadi satu motivasi bagi kita semuanya.
Kita hidup di atas dunia ini, ada satu rencana daripada Tuhan, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha ya, kita tetap berusaha dan melakukan apa saja dengan sukacita, dengan tangan yang kita miliki, kita mengerjakan dengan sekuat tenaga. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan Pak. Kan Tuhan sudah Ya. mengutus tanah ini dan kita harus bekerja dengan keras. Nah, apa yang harus kita yakinkan pada diri kita sendiri bahwa itu boleh menjadi berkat dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, Pak? Ya, terima kasih. Apa sih yang mesti harus kita lakukan ya? Karena memang itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kita mesti ingat bahwa segala sesuatu ini adalah milik Tuhan. Dan tujuan pertama kali Tuhan kepada manusia adalah segala sesuatu yang sudah diciptakan ini tolong diusahakan, tolong pelihara dengan baik-baik. Artinya Tuhan itu sangat concern sekali dengan manusia untuk tetap bekerja. Apa sih hasil dari pekerjaan kita yang kita lakukan dengan sekuat tenaga? Itu adalah berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi jangan khawatir bagi kita semuanya. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu disediakan oleh Tuhan, dan bila mana kita bekerja bersama dengan Tuhan dengan sekuat tenaga, maka berkat-berkat itu akan mengalir. Pasti kita akan bisa menuai sesuatu ya atas hasil kerja yang kita lakukan. Misalnya kita membuat sesuatu produk, kemudian kita jual gitu ya. Dan Tuhan pasti akan sediakan siapa yang akan membeli. Berkat-berkat itu akan mengalir sepanjang kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Tahun-tahun Produktif. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, seperti yang sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya, bahwa Allah itu memang merencanakan satu pekerjaan itu harusnya menjadi berkat bagi kita. Dan kita dipercayakan Tuhan dalam periode tertentu ya, kita bekerja, dan itulah yang disebut dengan tahun-tahun produktif kita. Paling tidak ya, katakanlah kalau kita di Indonesia ini ya, paling tidak pengabdian seseorang bekerja itu minimum 30 tahun ya, bisa sampai 40 tahun lebih. Kalau misalnya seseorang menyelesaikan sarjana misalnya di umur 22 atau 24 misalnya, lalu pensiun normal misalnya di usia 55, setidaknya dia 31 tahun mengabdi. Ya, kalau pensiunnya lebih lama tentu akan lebih panjang lagi pengabdiannya. Nah, yang menjadi tantangan adalah selama tahun-tahun produktif ini, ya, tahun produktif di mana usia kita usia produktif untuk bekerja, dan usia di dalam periode itu juga kita dipercayakan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ya, kalau kita sebagai laki-laki, kita harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Ya, maka bisa saja tahun-tahun produktif ini menjadi tahun yang menegangkan. Karena apa? Kita harus menyediakan biaya-biaya hidup untuk keluarga, biaya pendidikan, makan sehari-hari, pakaian, lalu untuk mengisi perabotan-perabotan ya, belum lagi kalau kita punya rencana hendak punya aset yang lebih banyak ya. Tentu ini menjadi tahun yang akan menjadi tahun-tahun yang menekan bagi kita ya, jika kita tidak punya pengertian sukses yang benar dalam hal ini. Kalau kita tertekan bahwa definisi sukses itu adalah harus diidentikan dengan pencapaian materi, maka ini akan menjadi beban ya, beban sendiri terutama bagi kepala keluarga. Walaupun memang ya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, dikatakan bahwa kita itu memang harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya tertarik sekali dengan ayat di 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya,
apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Ya, saya pikir ini keras sekali ya perkataan Paulus kepada Timotius ya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau dalam pengertian KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu bentuk KDRT adalah penelantaran keluarga. Jadi kalau misalnya kita ada kepala keluarga, suami atau juga istri yang tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, itu dianggap melakukan KDRT. Ya, KDRT itu bukan harus menampar anak, menampar istri, tapi menelantarkan juga itu masuk. Ternyata konsep ini jauh lebih keras di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Kita itu dianggap murtad kalau kita tidak bertanggung jawab. Nah, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita? Ini juga yang harus kita hati-hati. Jangan dicampur dengan definisi sukses yang menurut pengertian dunia bahwa harus diukur dengan materi, diukur dengan uang. Ya, di pelajaran sebelumnya panelis Saudara Fajar katakan bahwa idealnya bekerja itu adalah berkat. Artinya semua yang kita lakukan itu harusnya menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya dari itu, ya tidak kalah pentingnya dari itu, kita juga harus membawa pemikiran anak-anak di dalam rumah, di mana anak-anak itu sebagai pusaka dari Tuhan. Pemazmur mengatakan seperti itu. Mereka harus dilatih juga untuk memiliki tanggung jawab untuk menolong orang tua. Setidaknya ada 3 cara yang direkomendasikan di dalam pelajaran ini. Pertama sekali, yaitu perlu bagi kita menyediakan sebuah lingkungan keluarga Kristen. Ya, ini penting sebelum kita bicara hal yang teknis lainnya. Kita perlu membangun satu suasana Kristen di dalam rumah tangga. Suasana Kristen dalam rumah tangga itu apa sih? Ya, suasana yang penuh kasih. Ya, antara suami ke istri, orang tua ke anak. Suasana yang penuh dengan suasana sorga, di mana di situ penuh dengan puji-pujian. Puji-pujian itu dilambangkan dengan apa? Ada ibadah di dalam rumah itu, ada doa di dalamnya. Lalu yang kedua adalah mengajarkan anak agar rela bekerja, dan tidak ada salahnya kita kasih reward, penghargaan atas apa yang dikerjakan. Ya, jadi mari kita para orang tua melibatkan anak-anak kita untuk tanggung jawab yang penting di dalam rumah. Kalaupun saudara-saudara adalah orang yang berkecukupan dari segi harta, tetap perlu untuk melatih anak-anak, mendidik anak-anak punya tanggung jawab. Lalu kita sebagai orang tua juga perlu merencanakan pendidikan yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Itu yang perlu kita lakukan di tahun-tahun produktif kita. Jadi demikian Pak Simon ya, dan pemirsa The Safe Ministry. Tahun-tahun produktif itu adalah tahun di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ya, apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip penata layanan sorga? Ya, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah percayakan bagi kita? Demikian Pak Simon dan pemirsa. Baik, terima kasih Pak Tobing. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa nih yang ingin bertanya. Kan kita sebagai orang tua sudah diberikan anak kepada kita, dan apa yang harus kita persiapkan agar masa depan anak kita tuh bagus dan baik, Pak? Baik. Jadi pertama sekali ya, kalau dikatakan apa yang perlu kita persiapkan, kita itu harus mempersiapkan sebuah skill of life ya. Jadi skill of life itu keterampilan hidup. Itulah pertama sekali yang kita siapkan kepada anak-anak kita agar masa depan mereka nanti baik. Apa itu skill of life? Jadi bukan uang langsung, bukan asuransi langsung, bukan biaya kuliah, biaya sekolah langsung yang paling utama kita sediakan, tetapi skill of life. Itulah tadi di pelajaran nomor 2, ajarkan mereka rela bekerja. Jadi ketika mereka kita latih untuk melakukan tanggung jawab di rumah, itu adalah bentuk bagaimana kita memberikan skill of life ya, agar mereka nanti ketika sudah katakan ketika kita tua tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka,
Mereka tidak perlu khawatir karena apa? Karena mereka sudah terbiasa memiliki tanggung jawab. Lalu sisanya, mari kita rencanakan sistematis, termasuk apa? Rencana pendidikan untuk mereka. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tommy. Kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Bekerja dengan Integritas. Dan saya minta Pak Adri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Silakan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Kalau kita bekerja dengan integritas, berarti kita memiliki dasar yang kuat. Saya coba membagi 3 bagian penting. Yang pertama dalam buku Yeremia 31 ayat 33. Memang dikatakan Allah memanggil anak-anaknya pada standar yang lebih tinggi. Dalam pekerjaan dan kehidupan, standar itu adalah hukum Allah yang tertulis dalam hati kita, artinya bangsa Israel, sehingga dapat dipantulkan dalam tabiat kita. Saya mencoba menganalisa lebih dalam tentang kata tabiat ini. Seandainya bangsa Israel mengikuti langkah-langkah yang diinginkan oleh Allah, maka integritas inilah yang tercermin. Tetapi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi bahwa mengapa Israel jatuh. Karena tentunya tabiat yang ingin dipantulkan oleh Allah kepada Israel salah dimengerti oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya banyak sekali problem dan masalah yang dihadapi oleh Israel, sehingga kalau kita pelajari di dalam perjanjian lama, risiko-risiko terjadi bagi bangsa yang luar biasa ini. Namun kita tinggalkan itu. Kalau kita menengok kepada buku Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Inilah yang saya sebut dengan life cycle. Artinya ada daur ulang. Pada saat kita sebagai umat-umat yang sisa tertuju kepada 2 komponen cerita. Yang pertama tentang Yakub dan Laban, maka cara berpikir saya, saudara kauna, akan menciptakan daur ulang cara kehidupan kita. Bagus sekali hamba Tuhan Pak Tommy sudah menguraikan. Artinya bahwa kita umat yang sisa tentunya menyadari betapa bermasalahnya. Jadi tidak semua sama ritme perjalanan hidup. Memang kalau menceritakan pengalaman memang ada jatuh bangun. Tetapi balik lagi kepada konsep yang pertama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan di sini, Yakub meninggalkan orang tuanya dan tentunya juga meninggalkan mertuanya Laban dengan integritas yang berpusat kepada Kejadian 30 ayat 27, termasuk pelajaran yang akan kita belajar sama saja, ya, dan juga Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 5 ada hubungan erat. Artinya begini, Yakub menghasilkan integritas yang luar biasa karena memang pedoman utama SOP-nya adalah Allah. Itulah sebabnya dia berhasil. Saya tidak pelajari pelajaran sebelumnya bahwa dia orang berdosa, menipu dan sebagainya, tetapi integritas yang dia tonjolkan di dalam pelajaran ini adalah menomorsatukan Allah, sehingga konsep bekerja itu dapat dijalankan dengan baik. Sehingga kalau kita lihat pujian daripada Laban terhadap Yakub dikatakan sebagai berikut. Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Jadi luar biasa ya. Inilah integritas. Yang kedua, integritas yang menarik dalam perjanjian lama juga disertakan bahwa ada konsep komitmen antara Yusuf dan majikannya di Mesir. Dikatakan, dan ketika Yusuf dijual ke dalam perbudakan di Mesir, tuannya Potifar membuat pengamatan, artinya pengamatan ini dari seluruh aspek. Kalau saya katakan bisa juga spiritual, bisa juga mental, bisa juga fisik, bisa juga emosional, dan pandangan-pandangan yang lain dihubungkan dengan kata pekerjaan. Yusuf dapat diberikan upah, reward, wages atau salary yang sama kepadanya. Artinya dia lagi mengandalkan Tuhan. Integritas nomor 2 tentang Yusuf dan Yakub sama. Dua-dua menghasilkan integritas yang positif karena mengandalkan Tuhan. Saya dan pemirsa berbeda-beda jalan hidup. Tetapi pelajaran yang kita bisa ambil di sini
adalah integritas secara profesional, secara worker, atau secara pekerja, dapat melambangkan bahwa Allah lah sumber utama. Langkah yang berikut adalah, memang tujuannya adalah untuk mencapai satu integritas, bahwa dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. Inilah beberapa pandangan sehingga tujuan kita adalah mencapai kerajaan surga. Mengapa? Karena integritas yang dibina oleh baik Yakub dan Yusuf ini, baik saya dan saudara, akan selalu mengarah kepada kehidupan yang kekal. Inilah yang menurut Kaunang integritas dalam bekerja. Mengapa? Kalau kita bekerja aspek mental, sosial, dan emosional baik, maka spiritualnya itu akan ada bagi saya dan saudara. Dengan catatan, menurut Kaunang ada awareness, kesadaran kita untuk mengatakan Tuhan kami tidak mampu. Itulah sebabnya perjalanan hidup kita akan tertata dan teratur. Pasti ada recovery menurut Kaunang. Satu waktu ada recovery. Sehingga inilah tujuan utama dari mengapa kita mengutamakan dan mengandalkan Allah. Sama seperti Yakub dan Yusuf. Ini yang menarik Pak Simon Gumanti, sehingga bekerja dengan integritas ini memiliki makna jangka panjang yang tentunya merupakan endingnya adalah keselamatan bagi saya, keluarga saya, dan umat-umat yang sisa lainnya, termasuk para pemirsa, jika kita belajar mendalam. Karena arahnya adalah biar Allah dapat menjadi bagian kita dengan mengutamakan Allah. Terima kasih Pak Simon, shalom. Terima kasih Pak Andri. Saya ada pertanyaan Pak. Aplikasi yang harus kita lakukan Pak agar kita dapat bekerja dengan integritas yang benar-benar sungguh dan penuh Pak. Jadi Pak, saya tidak berbicara tentang kata daur produk ya. Ada perusahaan, ada pribadi. Ada yang kita sebut dengan introduction, ya pendahuluan. Yang kedua growth, pertumbuhan. Yang ketiga maturity. Nah itu yang sementara dibahas oleh Brother Tobing dan lain-lain. Tetapi masalahnya kita sebagai manusia ada dua aspek. Pada saat kita decline, terjadi penurunan, tidak ada strategi. Namun yang luar biasa yang dilakukan oleh Yakub dan Yusuf adalah recycle strategi kealahan. Artinya pada saat mereka declining secara spiritual, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itulah sebabnya pertanyaan dari Pak Simon, Kaunang hanya bisa menjawab bahwa kehidupan saya dan saudara, termasuk para pemirsa, memiliki penurunan yang memang kalau tidak ada strategi akan menjadi bumerang bagi saya dan saudara. Namun puji Tuhan, ada beberapa ayat yang hebat di sini, termasuk Yeremia 31 ayat 32, bila mana Allah menjadi tolok ukur saya dan saudara, ada waktu strategi life cycle untuk bisa kita naik kembali dengan catatan, marilah kita memuliakan Allah dan mengandalkan Allah. Itulah strategi spiritual yang bisa saya sharing kepada sahabat saya, hamba Tuhan yang hebat, Pak Simon Gumanti, untuk menjawab pertanyaan yang hebat dan luar biasa tadi. Shalom Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Andri. Kita akan lanjut ke hari Kamis, pelajaran hari Kamis dengan judul Mencari Nasihat Allah. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola aset maupun kekayaan yang kita miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga membutuhkan nasihat-nasihat mungkin dari orang lain yang berbeda sekali dengan nasihat-nasihat yang Tuhan inginkan. Nah, kita mencoba untuk berpikir secara positif bahwa pada waktu kita mencari penasehat keuangan yang baik, itu malah justru kita mendapatkan dari firman Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa Alkitab sebagai satu-satunya pedoman bagi kehidupan kita, itu menjadi satu penasehat yang dibandingkan orang-orang lain yang ahli-ahli, mungkin ahli keuangan, bahkan ahli pengelolaan keuangan yang lain ya. Karena disitulah kita akan mendapatkan bahwa Tuhan saja pemilik segala sesuatu, tentunya dia juga akan memberikan satu panduan atau buku panduan bagi kita. Bagaimana sih mengelola sebuah aset, mengelola sebuah kekayaan, dan mengelola keuangan yang kita miliki. Ada satu firman Tuhan yang
yang bagus sekali, khususnya dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ini bagus nasihat bagi kita, khususnya bagi pemirsa The Shift Ministry. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya bahwa Tuhan memberikan satu nasihat supaya kita itu tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan berlandaskan kepada pengertian kita sendiri. Kadang-kadang pengertian kita salah. Yang tidak pernah salah adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi penasehat penasehat finansial untuk kita semuanya. Yang ayat yang ke-6 ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sangat senang sekali ya. Karena dia memberikan satu jaminan bagi kita dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen jalan kita lurus, ya dengarkanlah nasihat Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya jangan kita melakukan satu kejahatan, kecurangan ya. Kecurangan dan takut akan Tuhan bahwa ada Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Inilah menjadi satu pelajaran yang terbaik Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Kalau kita pengen sehat-sehat saja, badan kita sangat bagus ya, dan kita tidak mengalami satu sakit, yaitu dengan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada beberapa nasihat dari firman Tuhan. Ada 7, Pak Simon. Ada 7 yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan bagi kita. Yang pertama, itu harus terorganisir, Pak Simon. Terorganisir itu artinya bahwa kita itu menyusun budgeting. Jadi kita tahu berapa sih pendapatan kita tahu berapa sih pengeluaran dalam 1 bulan gitu ya. Sehingga kita bisa ukur, kita bikin perencanaan, kita bikin budgeting, anggaran gitu ya. Waduh, berarti bulan depan saya punya pengeluaran seperti ini, penghasilan saya seperti ini. Kemudian itu dibandingkan, apakah itu masih positif atau justru itu berkurang ya. Kalau seandainya minus, artinya kan perlu ada satu tambahan penghasilan atau kita kurangi biayanya. Misalnya kita mau membeli sesuatu, ya udah kita pending sampai kita betul-betul memiliki satu penghasilan yang cukup untuk membeli itu. Nah, yang kedua, nasihat yang kedua, belanjakan kurang dari penghasilan, pastikan hidup sesuai dengan penghasilan. Artinya kita tidak, ya gaya hidup kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Jangan sampai penghasilan kita 10 gitu ya, kemudian gaya hidup kita sudah 20 bahkan 30. Wah, itu tidak make sense ya. Artinya kita menyesuaikan gaya hidup kita sesuaikan dengan penghasilan kita sehingga tidak ada besar pasak daripada tiang. Jadi besar pengeluaran daripada pendapatan. Tetapi ada solusi juga. Bagaimana kalau pengeluaran tetap saya segini, sementara penghasilan saya segini, ya sudah tambah penghasilan. Tambah penghasilan, kalau tidak mau dikurangi biayanya, begitu ya. Artinya bahwa kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan penghasilan yang kita peroleh setiap bulan. Kemudian yang ketiga, menyimpan atau simpan sebagian dari setiap periode penggajian, menyimpan atau saving ya, kita menabung. Jadi memang betul-betul firman Tuhan ini menganjurkan kita untuk menabung. Untuk apa? Ini untuk mengantisipasi jika ada satu pengeluaran yang tiba-tiba, misalnya kita terkena kecelakaan ataupun mungkin karena kita sakit sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar, kita bisa mengambil dari tabungan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, hindari utang seperti menghindari COVID-19. Karena bunga utang adalah suatu pengeluaran di mana Anda boleh hidup tanpanya. Artinya kita mencoba untuk menghindari hutang. Karena apa? Beban hutang, beban bunga yang harus kita tanggung itu sangat begitu besar. Jadi kita mesti bisa membedakan mana sih yang dinamakan kebutuhan maupun keinginan. Jadi kita mesti tahu nih, apakah sesuatu yang kita beli ini memang kebutuhan prioritas kita atau hanya sebuah keinginan? Kalau sebuah keinginan bukan menjadi satu prioritas utama, kita bisa tahan itu dan bila mana kita memiliki rezeki berkat daripada Tuhan, kita bisa penuhi itu ya. Artinya setiap kali kita mau membelanjakan, kita akan tanya, apakah ini merupakan satu kebutuhan dalam rumah tangga kita? Kalau memang kebutuhan, ya sudah, mau tidak mau kita harus belanjakan.
Tapi kalau itu hanya sekedar keinginan mata kita, ya kita bisa tahan lah ya. Tahan mungkin keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih. Mungkin karena tetangga kita punya itu, atau mungkin kawan kita, atau mungkin sesuatu yang kita, wah ini lagi viral nih, lagi heboh nih, saya pengen. Kadang-kadang kan kita secara emosi melihat promosi-promosi di toko online ya, itu banyak sekali. Wah, ini bisa, ini kita beli. Padahal itu hanya keinginan mata saja. Kita hold, kita tahan itu dulu ya. Kadang-kadang kita melihat ada promosi, lebih bagus kita beli tapi dengan sistem hutang. Akhirnya kita terjebak, pinjol dan lain sebagainya ya. Yang ada kita terlilit utang, tidak bisa membayar itu. Kemudian yang kelima, jadilah pekerja yang rajin. Itu dalam Amsal 3 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nasihat bagi Tuhan dari kitab Amsal. Cobalah kita tetap rajin ya, tetap rajin, maka kita akan diberikan kelimpahan daripada Tuhan. Dan yang keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Artinya kita juga mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kita, perpuluhan, maupun kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Jangan lupa bahwa semua berkat penghasilan yang kita terima datangnya daripada Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Artinya kehidupan kita di atas dunia ini sebetulnya sementara. Jangan mencari pekerjaan menjadi sesuatu yang mendewakan ya. Ingat ya, kita hidup di atas dunia ini hanya temporary. Sementara kehidupan kekal yaitu surga ya. Jadi kita juga mesti mawas diri, apa yang kita peroleh ya mungkin cukup untuk kehidupan kita, kalau lebih juga boleh, dan jangan lupa bagikan itu juga kepada saudara-saudara kita yang lain yang memang membutuhkan ya, yang paling hina, orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu. Biarlah ini menjadi satu berkat bagi nasihat daripada Tuhan ini, biarlah menjadi satu masukan maupun saran bagi kita semuanya, khususnya bagi pemirsa The Safe Ministry. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan yang menggelitik nih Pak. Kan banyak orang di luar sana secara fakta tidak mengikuti Alkitab, tapi mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Sedangkan mungkin ada di antara kita yang ngikutin Alkitab, tapi malah gagal. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah kita harus tetap percaya hanya kepada Tuhan saja, Pak? Terima kasih, Pak. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Banyak di sana ya. Artinya mereka betul-betul bekerja ekstra ya, effortnya luar biasa. Malah justru berhasil ya. Sementara kita yang mencoba untuk membaca nasihat daripada firman Tuhan, kok kenapa hidup kita segini-segini saja ya. Nah, saya yakin kalau orang lain yang bekerja dengan penuh semangat, effortnya luar biasa, Tuhan itu pasti juga akan membuka jalannya. Artinya Tuhan memberikan kesempatan bagi siapapun manusia, bahkan mungkin bukan umat Tuhan ya, bila mana mereka rajin bekerja, itu ada hasilnya, itu akan ada hasilnya. Hasilnya itu tidak akan membohongi kita ya. Artinya orang yang begitu rajin, orang yang begitu tekun bekerja, orang yang memiliki satu perencanaan yang baik, dia betul-betul dia bekerja dengan hati ya, bekerja dengan hati, meskipun mereka bukan umat Tuhan. Saya yakin Tuhan juga akan memberikan satu berkat-berkat yang begitu melimpah. Apalagi kalau dia ditambah lagi Pak Simon, ditambah lagi dia membaca firman Tuhan, membaca nasihat-nasihat Tuhan, wah itu berkat-berkatnya semakin berlimpah. Semakin berlimpah. Nah, sekarang kita kembali kepada kita. Kadang-kadang kita, kalau kita sudah mengikuti nasihat dari Tuhan itu ya, bikin perencanaan, tapi kok hidupnya seperti ini, kok seakan-akan ya, tapi jangan khawatir, tetap percaya kepada Tuhan ya. Seperti di Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Namun Pak Simon, apabila kita masih tetap kok cuman hidup kita kok segini-segini aja ya, coba introspeksi diri. Coba introspeksi diri, mungkin barangkali ada sesuatu yang mungkin salah dalam kehidupan kita ya. Tapi nasihat dari firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap dengan segenap hati kita, tetap bersandar ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Kita yakin bahwa Dia itu pemilik segala sesuatu, Dia sudah sediakan resource atau sumber-sumbernya, tinggal kita kelola dengan rajin, dan kita kelola dengan baik, tetap meminta nasihat daripada Tuhan. Saya yakin pasti
hasilnya itu tidak akan membohongi kita ya. Biarlah jawaban ini dapat boleh memenuhi para pemirsa yang rajin mengikuti pelajaran The Shift Ministry. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Dan kita akan menutup diskusi kita dan kita minta Pak Tobing untuk merangkumkan yang tadi kita sudah bahas. Pemirsa The Shift Ministry, tibalah kita kepada akhir atau kesimpulan dari pelajaran kita 1 minggu ini. Bagaimana agar kita berhasil? Pertama sekali, jadikanlah Allah yang pertama. Itulah landasan atau fondasi kita untuk memperoleh keberhasilan kita di dalam hidup ini. Yang kedua, kerajinan. Kerajinan. Karunia pertama yang Tuhan berikan kepada nenek moyang kita adalah karunia mengelola taman. Taman Firdaus atau Taman Eden dipercayakan kepada nenek moyang kita untuk dikelola. Dan itu adalah berkat bagi Adam dan Hawa. Dengan demikian juga kepada kita. Apapun atau segala sesuatu yang kita jumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan, sekecil apapun itu, kita kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya pekerjaan adalah berkat bagi kita. Bukankah kita susah ketika kita juga tidak mendapatkan pekerjaan? Lalu yang ketiga adalah satu berkat ketika kita memperoleh kekayaan, kemakmuran, keberhasilan, kesejahteraan. Tetapi pastikan itu kita peroleh dengan integritas yang tinggi, dengan komitmen yang sesuai dengan komitmen Alkitabiah. Boleh saja kita cemburu atau kita boleh saja heran melihat orang-orang yang memiliki harta kekayaan banyak. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah mari kita pastikan apapun yang kita peroleh pada saat ini itu adalah hasil kerja kita yang kita lakukan dengan jujur dan tanpa mengkhianati komitmen kita kepada Tuhan. Lalu yang keempat, jangan lupa agar kita bisa memahami apa itu batasan-batasan kesuksesan duniawi. Kesuksesan terbesar ketika kita menjadi umat Tuhan adalah bukan seberapa banyak harta yang sudah kita dapatkan, seberapa banyak pengaruh yang sudah kita dapatkan. Tetapi kesuksesan terbesar adalah ketika segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita. Oleh karena itu, mari kita libatkan Allah selalu dalam perencanaan untuk kesuksesan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pelajaran pada minggu ini. Dan kita akan menutup pelajaran minggu ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat yang begitu melimpah kepada kami. Dan biarlah kami dapat boleh mawas diri, kami dapat boleh kembangkan integritas kerajinan kami dan tetap berlandaskan dengan Tuhan semata, dan kami ingin melibatkan Engkau dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka termotivasi dengan pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Biarlah kami dapat boleh bersyukur dan melihat bagaimana Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi kami semuanya. Dan kami penuh dengan semangat menjalankan segala sesuatu bersama dengan Engkau. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini dalam mempelajari Sekolah Sahabat. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan like, komen, dan membagikannya juga agar orang lain terberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.